kita membacakan surat Al-Fatihah. Bagi yang beragama di luar Islam, berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, sebelum kita mulai, kita langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Baik Bu. Baik Bu. Yang rapi, kita tidak usah berdiri, tetapi duduk yang tegak, tidak sambil tangannya kemana atau kanan, kita ke depan ke layar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Pak Nabi. Ya, Bang. Belum tampil ya Bu? Iya silakan Pak. Belum tampil. Ini ada masalah. Oh, atau dari saya aja ya Pak Nabi ya? Boleh Bu, ini saya coba. Oh, ini udah. Oh, silakan Pak. Sudah belum Bu? Belum juga ya? Sudah tampil Pak. Tinggal suaranya. Kita kembali lagi duduk yang rapi ya anak-anak ya. Sebelumnya Bu Guru akan menanyakan kembali materi yang kemarin anak-anak sudah pelajari. Kena ya. Sebelum ekosistem, anak-anak belajar tentang apa? Kemarin. Apa nak? Anak-anak sudah belajar sedikit. Tema Bu. Simbiosis ya. Simbiosis itu ada 3 macam, yaitu ada yang simbiosis apa? Satu, mutualisme. Kemudian yang kedua apa? Apa nak? Apa?
Komen? Lima. Terus yang ketiga apa? Parasit. Iya. Nah itu. Sekarang kalau komen mutualisme itu apa ya? Apa yang dimaksud dengan mutualisme? Bu Guru hanya mengulang saja pelajaran yang anak sudah pelajari. Coba Bu Guru mau tanya nih sama anak-anak kelas 5, yang dimaksud dengan mutualisme apa? Dari simbiosis. Ayo, apa? Mutualisme. Antara Apa? Ini Yulia. Suaranya apa nak? hubungan antara dua organisme yang berbeda ini namun saling menguntungkan satu sama lain. Iya betul, sama sekali ini ya, saling menguntungkan. Ya nak ya, itu adalah contoh dari yang dimaksud dengan mutualisme. Kemudian Bu Guru akan menyampaikan hari ini yaitu tentang ekosistem, yaitu pada subtema 1, di sini termasuk tema 5. Tadi Bu Guru sudah menyampaikan materi yang lalu. Sekarang sebelum kita memulai materi yang sekarang ini akan kita bahas yaitu tentang ekosistem, anak-anak pada kehidupan sehari-hari juga harus kita saling menyayangi sesama manusia, kemudian kita harus menyayangi tumbuh-tumbuhan, kemudian kita juga harus menyayangi hewan. Semua itu adalah makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus saling apa nak? Saling menyayangi ya. Kalau misalkan sesama manusia. Nah ini anak-anak di antara kelas 5 ini kan banyak temennya. Apakah saling menyayangi semuanya sebagai teman? Iya Bu. Nah iya, Bu. saling menghormati terutama kepada orang tua, kemudian kepada guru-guru. Ya nak ya, jadi semuanya kita harus saling menghormati, menyayangi. Nah, hari ini Bu Guru akan menyampaikan tentang ekosistem. Jadi anak-anak perhatikan, Bu Guru akan menampilkan presentasi Bu Guru. Tunggu sebentar ya nak ya. Iya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Itu siapa sih Rafa? Lagi break. Jangan dinyalain jadi mikir yang lain. Kayak gini. Rapat dong. Udah ada tuh gambarnya ekosistem. Ada Bu. Udah Bu. Udah Bu, udah ada Bu. Sudah ada, sudah keluar. Pari. Kenapa Rafa? Ada tidak nak?
Ada bu, udah ada. Gambarnya kecil atau Kecil sih. Gede. besar ya? Ini. Nah itu gede bu. Jelas tidak gambarnya? Kalau jelas, ini akan menjelaskan tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Bunga timbal balik Ada yang tahu tidak ekosistem? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya betul. Ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, itu yang dimaksud dengan ekosistem. Kemudian kita lanjut. Di sini ada komponen penyusunan ekosistem. Penyusunan ekosistem ini terdiri dari biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Jadi biotik ini artinya hidup. Ya nak ya. Jadi komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja contohnya? Tumbuhan, hewan, Tumbuhan manusia, kemudian tumbuhan, kemudian hewan. Ya, itu adalah komponen makhluk hidup. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada contoh komponen biotik atau makhluk hidup yaitu yang pertama manusia, kemudian ada tumbuhan, kemudian ada hewan. Hewan ini ada terdiri termasuk bakteri ya nak ya. Bakteri itu juga organisme. Hewan ya nak ya. Kemudian di sini ada contoh dari tumbuhan yaitu ada apa? Padi, kemudian ada bakteri. Ya betul. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada komponen biotik. Komponen biotik terdiri atas yang pertama yaitu autotrof. Yang kedua heterotrof. Ini kurang ya nak ya, kurang T-nya. Kemudian yang ketiga yaitu dekomposer. Nah ini jadi kita ulang dari awal tadi. Yang dimaksud ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Kemudian penyusunan makhluk hidup itu ada dua yaitu terdiri dari biotik dan abiotik. Nah yang kita bahas sekarang ini adalah biotik terlebih dahulu. Biotik ini komponennya terdiri yang pertama kemudian yang kedua yaitu yang ketiga yaitu dekomposer. Nah, di sini yang dimaksud dengan autotrof adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya apa? Contohnya di sini yaitu tumbuhan. Ya nak ya, jadi makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri adalah contohnya tumbuhan. Yang ini autotrof biasanya disebut sebagai produsen. Nah ya, yang kedua yaitu heterotrof, yaitu makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya di sini yaitu manusia dan hewan. Ya, makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Di sini contoh hewannya apa nak? Gorila. Ya nak ya di sini. Sebenarnya hewan-hewan yang ada di sekeliling kita itu termasuk heterotrof.
yaitu makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu dekomposer, yaitu makhluk hidup yang menguraikan organisme yang telah mati. Contoh di sini yaitu bakteri dan jamur. Jelas, nah? Jelas. Ingat ya, ini ada komponen biotik itu tadi terdiri dari apa saja? Apa yang dimaksud dengan autotrof? Makanan sendiri. Makanan sendiri. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan heterotrof? Yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Contoh yaitu hewan, ya, kemudian manusia. Yang terakhir yaitu dekomposer, yaitu makhluk yang contohnya apa? Kita lanjut ya. Di sini ada komponen abiotik. Komponen abiotik ini maksudnya mencegah atau benda mati. Jadi komponen abiotik adalah komponen berupa makhluk atau benda mati. Ya, jadi makhluk mati, bukan makhluk hidup lagi. Jadi dia makhluk mati. Jadi tadi bisa anak-anak membedakan antara biotik dengan abiotik. Biotik itu hidup, kemudian abiotik itu tidak hidup atau benda mati. Sekarang contoh dari abiotik. Contoh-contoh dari abiotik di sini ada air, kemudian cahaya, kemudian darah, bisa menyebutkan selain yang ada di layar ini, banyak benda mati yang ada di sekeliling kita. Ya, nak ya. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada penyusunan ekosistem. Penyusunan ekosistem ini itu terdiri dari pertama yaitu individu. Dari individu mana? Populasi. Komunitas. Kemudian ekosistem. Hidupnya individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya kambing, seekor burung, dan sebuah pohon. Ya. Kalau manusia apa? Kalau makhluk hidup itu kan makhluk hidup tunggal. Kalau kambing itu kan seekor. Kemudian kalau pohon atau buah sebuah. Kalau kita biasanya sesama kita manusia biasanya apa? Populasi. Seorang, ya, satu, tunggal, ya nak ya. Kemudian ada populasi. Populasi itu adalah kumpulan individu sejenisnya menempati suatu daerah tertentu. Contohnya di sini adalah di sebuah kolam terdapat populasi ikan koi, kemudian populasi tumbuhan teratai dan populasi lumut. Nah, di sini ada sebuah kolam. Kolam itu tidak harus ikan koi saja, ini hanya sebuah contoh. Jadi di kolam itu ada ikan, kemudian biasanya ada teratai. Teratai itu adalah tumbuhan yang hidup di mana? Air. Air. Selain teratai yang hidup di air, nah, ada?
populasi Yaitu eceng gondok. Ya, biasanya ada di sawah-sawah itu ada tanaman yang hidup di air itu eceng gondok. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan populasi makhluk hidup di suatu daerah. Di sini komunitas sungai dan komunitas rumput. Nah ini guru hanya menjelaskan ada yang belum jelas. jelas Bu. Jelas? Jelas. Kalau jelas, guru akan bertanya kepada anak-anak di sini siapa saja yang tahu tentang ekosistem. Ayo nak, apa nak? Ekosistem. Coba ekosistem apa? Ekosistem Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya? Hubungan antara Oh ini lagi. Ayo ekosistem. ekosistem adalah suatu sistem ekologi ekosistem Yang lain coba. Satu ada. ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Terus yang lain bisa. Tadi ekosistem adalah hubungan timbal balik. Ya nak ya, hubungan timbal balik. Nah itu ada yang namanya abiotik, kemudian ada biotik. Nah sekarang kalau biotik, apa yang dimaksud dengan biotik? Ayo, apanya? Masa lupa lagi? Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu, misalkan golongan manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup berdasarkan ukuran digolongkan menjadi mikroorganisme yang pintar. Ini untuk Pak Laila Ramdhani ya, pintar ya nak ya. Anak-anak langsung bisa buka buku, membaca, langsung ada inisiatif. Nah sekarang Bu Guru ingin bukunya ditutup dulu. Jadi apa sih itu biotik? Biotik itu apa? Biotik adalah hidup. Jadi kalau komponen biotik adalah komponen Makhluk hidup. Makhluk hidup. Kemudian ini maaf. Iya Bu, benar Bu. Bu, suaranya mati Bu. Kemute. Iya Bu. Mau ke awal Pak. Nah, Bu Guru akan ulang lagi nah. Tadi ada ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk. Nah, ini hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, tadi makhluk hidup ada berapa macam? Makhluk hidup itu ada 3 yang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Manusia. Kemudian yang kedua apa? hewan.
Hewan. Ketiga, hewan. Nah, Tumbuhan. semua adalah termasuk ekosistem hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian, Bu Guru akan ulang lagi nih dari awal yang tadi, ya, biar anak-anak lebih jelas lagi. Kemudian komponen penyusunan ekosistem ini terdiri dari biotik dan abiotik. Biotik itu tadi hidup. Ingat aja nih, biotik itu hidup. Abiotik berarti mati. Sudah mati. Nah, kalau biotik makhluk hidup, abiotik benda mati atau makhluk mati. Kemudian di sini ada biotik. Nah, tadi udah dijelaskan, yaitu komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Kemudian contoh-contohnya yang di sekitar kita aja yang makhluk hidup. Ada manusia, kemudian ada Hewan. Dan hewan, ya. Itu adalah dari biotik atau makhluk hidup. Kemudian komponen biotik ini terdiri dari autotrof, heterotrof, kemudian komposer. Autotrof itu apa? Yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan Sendiri. Kemudian kalau heterotrof yaitu makhluk Makhluk hidup yang tidak dapat mewujudkan makanan sendiri. manusia. Kemudian kalau dekomposer yaitu Makhluk hidup yang menguraikan ketentuan yang alami. contohnya apa? Jamur atau Dan bakteri. ya, jelas nak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Hidup atau benda mati. Benda yang ada di sekeliling kita banyak sekali. Di sini hanya ada beberapa contoh. Ya, nak ya. Kemudian yang ketiga itu adalah penyusunan ekosistem. Kemudian dari individu, kemudian Populasi. dari populasi menjadi komunitas, Ekosistem. individu itu apa? Individu itu tunggal. Benar ya? Bukan, kalau populasi adalah sejenis kumpulan yang menempati Sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. kita yaitu populasi makhluk hidup suatu daerah Tertentu. Nah, ini jelas tidak? Jelas. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Jelas. Jelas, Bu. Kalau jelas semua, anak-anak ini nanti perhatikan video dari Bu Guru ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Tunggu. Ya, Bu. Udah, Bu, pintunya. Udah ada, Bu. Nah, ini adalah nanti anak-anak perhatikan gambar video ini terdiri dari yang kita belajar hari ini, yaitu tentang ekosistem. Ekosistem itu terdiri dari abiotik dan biotik. Anak-anak perhatikan video ini.
Habis Bu. Nah, itu tadi adalah contoh sebuah video ekosistem yaitu abiotik dan biotik. Biotik. Apa yang anak-anak lihat dalam video tersebut? Apa nak? Masih ingat nggak? Apa Bu Guru akan ulang kembali? Karena nanti ada tugas dari Bu Guru. Akan ulang ya. Tumbuhan, hewan, Tumbuhan, hewan, dan tumbuhan, Ya, hewan dan tumbuhan. hewan dan tumbuhan. Guru akan ulang. Hewan dan tumbuhan. Air. Hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan. Dan tumbuhan nama ikan. Ada ikannya tadi. Suruh ini ngeliatin nanti ada tugas kayak gini. Nanti ada tugas kayak gini. Kenapa tadi nangis? Iya, terus nyari minyak. Nangis. Nah, ini nak ya. Jadi tadi ada video ini, Bu Guru akan bertanya kepada anak-anak. Nah, tadi dari video tersebut, bagaimana? Apa yang anak-anak lihat tentang video tersebut? Coba satu aja siapa? Hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan. Air. Ada tumbuhan. Hewan, tumbuhan, air. Hewan tumbuhan. Ada komponen biotik. hewan, tumbuhan, Air. Air. terus Manusia, air. Guru tanya di sini, ada tidak kita merasa menyayangi sesama terhadap tumbuhan atau terhadap hewan yang ada di Abiotik pil. ada tidak nak? Ada Ada kita menyayangi sesama makhluk hidup ada tidak? Ya, Bu, cepat. Contohnya di mana? Contohnya tadi di mana? Saya di hewan. Hewan. Contohnya satu, kita lihat dari tanaman ya nak ya. Tanaman tadi tumbuh dengan subur. Karena yang punya tanaman tersebut merasa sayang dengan tanamannya, jadi dia harus apa? Menyirami. Menyiram. Kemudian apa lagi? Memberi kita rasa sayang terhadap tumbuhan. Jadi tumbuhan itu kan makhluk hidup. Anak-anak pasti sudah tahu tentang cara berkembang biak makhluk hidup itu bagaimana. Nah, di sini ada ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak juga sudah tahu karena ini mungkin pelajaran waktu sebelum kelas 5. Kemudian setelah tadi kita menyayangi terhadap tumbuhan, apakah yang punya tadi menyayangi hewan?
Menyayangi, Bu. Menyayangi. Bagaimana cara menyayangi? Menyayangi. Memberinya makan. Memberi makan. Ya, tadi memberi makan terhadap binatangnya, yaitu Memberi makan dan memberi minum. dengan tadi apa? Kucing ya. Dan memberi Makan ikan. Benar ya. Itu dari contoh-contoh dari video tadi. Nah, sekarang yang Bu Guru inginkan dari abiotik. Apa yang anak-anak lihat tadi dari abiotiknya? Air. Apalagi? Air. Apalagi? Cahaya. Air. Batu. Ada batu. Air. Cahaya. Ada cahaya. Udara. Udara. Air ada. Tumbuhan. Rumah kan abiotik kan diambil dari Coba. Di sini ada yang namanya, mungkin ini nama orang tua ya. Di sini ada Aba Ali Kumaidi. Itu coba sebutkan yang dari video tadi yang termasuk abiotik. Mayor Ratna Sinta Ali. Jawab, Le. Alek jawab. Satu orang deh, coba yang lain dimatikan dulu mikrofonnya. Yang tadi Bu Guru sebutkan namanya, nanti menjawab ya Nak ya. Bisa Nak. Nah sekarang Bu Guru ingin dari Mutia. Di sini ada Mutia. Coba tadi anak Mutia kan sudah melihat video tersebut. Kalau sudah melihat, yang Bu Guru inginkan pertanyaan dari Bu Guru adalah yang termasuk abiotik di dalam video tersebut apa saja Nak? Tanah, air, Tanah, air. terus Air, batu, sama tanaman. Kalau tanah, tanaman itu biotik. coba ulang Mutia ya tadi. Ada air, ada matahari, udara, kemudian apa? Air, tanah, matahari, Tanah, batu, udah? terus Coba yang lain. Nah, yang lain nih yang di sini ada Mutia di komponen itu. Dimatikan dulu. Bu Guru lanjut nih, ada Mat Yunus di sini. Ini Jaki ya? Ya, Bu. Nah, Jaki. Nah, yang termasuk tanah abiotik Jaki, contoh dari komponen abiotik. Pohonan. Ya? Pohonan. Kalau pohon itu tadi termasuk biotik. Biotik itu adalah makhluk hidup. Tanaman itu makhluk hidup. Ya, dia termasuk biotik Jaki ya. Ya, Bu. Nah, kalau sekarang yang Bu Guru tanya adalah abiotik. Maaf, Bu, azan, Bu. Kita berhenti dulu ya Nak ya, karena azan. Ya, Kita Bu. berhenti sebentar.
setelah ini. Alhamdulillah udah selesai nah cara ajan di sini di Masjid BKKBN. Jadi kita lanjut sebentar, kita sanya Saya belum. 12. Mungkin di tempat lain ada yang baru mulai ajannya. Dimatikan saja dulu mikrofonnya. Untuk yang sudah selesai, Bu Guru akan lanjut ya. Di sini tadi ada Bu Guru memberi pertanyaan kepada Jaki. Ya Jaki ya. Jaki di sini Bu Guru memberikan apa nih? Tepuk tangan kepada Jaki karena Jaki sudah berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Ya. Tetapi walaupun kurang tepat, nanti Jaki harus apa lagi? Belajar lagi, terutama apa? Rajin membaca ya Nak ya? Iya Bu. Nah, biar tambah pengetahuan lagi ya. Jadi tadi Jaki yang termasuk tumbuhan itu adalah dia masuk ke biotik. Yang Bu Guru tanya adalah tadi yang abiotik. Abiotik itu adalah benda mati. Yang tak hidup mati. Yang mati. Iya. Jadi abiotik adalah benda mati. Benda yang mati. Nah, benda yang mati itu di belakang Jaki itu banyak apa saja coba? Tanah, batu. Pinter. Itu tadi kan contoh yang ada di layar yang dari Bu Guru. Sekarang Jaki coba sebutkan benda mati yang ada di sekitar Jaki itu, yang di dekat Jaki. Yang di belakang. Lemari. Terus Meja. apa lagi? Meja. Meja. Terus TV. iya.
Ya, pinter. Tepuk tangan untuk Jaki. Ya, sudah berusaha untuk dijawab. Jadi yang di sekitar Jaki itu yang tadi disebutkan adalah lemari, kursi, televisi. Itu adalah benda mati. Sekarang Bu Guru tanya lagi ke Jaki. Jaki, di rumah ada tanaman tidak, Nak? Tidak punya. Sama sekali tidak punya. Iya. Nah, nanti mamanya suruh tanam satu aja, ya. Kita kan bukan untuk menanam tanaman, ya Nak ya. Apa saja? Rumahnya ngontrak nggak ada halamannya. Bu, mau rumah ngontrak atau tidak ada halaman, itu tidak menghalangi kita untuk menanam satu pohon saja, kan bisa pot. Iya kan? Seperti di video tadi, iya, tadi di video tadi yang Jaki lihat itu adalah di pot semua tanamannya. Tidak ada yang langsung ditanam. Jadi kita menggunakan lahan kita, rumah kita yang sempit, tapi kita berusaha untuk menanam tanaman, walaupun hanya satu tanaman. Enak ya, kita berusaha ya. Jadi kan banyak apa gunanya tanaman itu? Apa? Satu aja, yaitu dia menghasilkan oksigen udara bersih. Ya, jadi kalau misalkan nih siang hari udara panas sekali, terus anak-anak diam di bawah pohon, terasa apa anak-anak? Adem, Bu. Adem. Oh, Adam, sejuk. Jadi kalau anak-anak berdiam diri di bawah pohon kalau udara sedang panas sekali di siang hari. Tetapi karena sekarang sedang pandemi seperti ini, pandemi COVID-19 ini, kita tidak boleh keluar dari rumah. Ya, keluar dari rumah itu kalau ada keperluan yang sangat mendesak. Dan jangan lupa menggunakan apa? Masker. Kita mau ingat tentang hand sanitizer. Iya betul. Bu Guru lanjut ke pembahasan kita itu tentang ekosistem yang tadi. Nah sekarang Bu Guru mau tanya tentang di sini ada Esa Putra. Bu Guru mau tanya nih tentang yang dimaksud dengan biotik apa sih, Esa? Tentang abiotik, Bu. Iya, tentang abiotik. Tadi kan Jaki tentang abiotik. Sekarang Bu Guru tanya ke Esa, yaitu tentang biotik. Biotik itu benda-benda Hidup saya. Biotik itu makhluk hidup, Bu. Makhluk yang hidup. Makhluk hidup apa? Yang dimaksud dengan biotik adalah Merupakan lingkungan hidup dari sekumpulan makhluk hidup atau organisme. Iya, betul. Contohnya apa, Esa? Ikan, Bu. Ikan. Yang anak-anak lihat tadi ya, yang di video ya. Tadi Hewan, tanaman, ada hewan, Ada Iya, kucing. ada hewan. Ikan itu termasuk hewan. Kemudian ada apa lagi di situ makhluk hidup? Ada tanaman, Nah, yang pertama manusia. Manusia. Yang kedua ada Tuhan. Yang ketiga ada manusia, ada tumbuhannya, ada hewannya. tepuk tangan untuk Esa, sudah berani untuk menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Di sini Bu Guru mau mengingatkan kembali tadi tentang ekosistem. Ekosistem itu apa?
ekosistem adalah hubungan antara makhluk dengan lingkungan. Ya, komponen penyusunnya ada berapa? Ada dua, ada yaitu dua, Bu. Yaitu biotik dan abiotik. Contoh dari biotik yaitu makhluk hidup, yaitu manusia, tumbuhan dan hewan. Kalau misalkan abiotik yaitu benda-benda mati yang ada di sekitar kita. Jelas nggak? Jelas. Yang kedua tadi D. Yaitu apa? Dia pengurai, sebagai pengurai. Ya, contohnya di sini adalah Jamur dan bakteri. ya, Bu Guru, ya dari penjelasan Bu Guru dari awal tadi, apakah anak-anak sudah jelas semua? Jelas. Kalau sudah jelas, ini nanti ada tugas dari Bu Guru untuk di rumah, yaitu nanti Bu Guru akan share ya tugas-tugasnya, tidak mengerjakan sekarang ini, nanti Bu Guru akan share tugas-tugasnya. Nah, karena sudah waktu mendekati pukul 12, Bu Guru akhiri pembelajaran kita di sini. Sebelumnya kita berdoa dulu, ya, berdoa. Iya, Bu. Kalau tadi Bu Guru yang memimpin tadi untuk berdoa bersama, sekarang Bu Guru inginkan dari anak-anak. Siapa di sini yang ketua kelasnya? Nah, dengan berdoa, nah, Teman-teman, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, kita berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang tidak hadir pada hari ini kemungkinan tidak bisa masuk mengikuti GIMET ini atau dalam keadaan sakit. Yang dalam keadaan sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan sehat kembali. Dan itu Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.